Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kitabun nikah, dan kita masih berada pada perkara yang harus dilakukan oleh siapa saja yang datang ke walimatun nikah. Pada saat yang lalu kita telah sebutkan di antara yang disyariatkan bagi orang yang hadir ke acara pernikahan, yang pertama adalah mendoakan orang yang menikah, dan inti daripada doa itu adalah mendoakan keberkahan. Kemudian juga kita sebutkan beberapa saat yang lalu juga ada beberapa, yaitu kalimat-kalimat yang diajarkan terutama setelah kita makan jamuan pernikahan. Di antaranya adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi kami makan, dan berilah minum orang yang telah memberi kami minum. Di antaranya juga doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, berkailah mereka dalam apa yang telah Engkau limpahkan rezeki kepada mereka. Berikutnya, wa yajuzu lahu an yasmaha lin nisa'i fil ursi bi'lanin nikahi bil darbi 'ala ad-duffi faqat wa bil ghina'il mubah alladhi laisa fihi wasful jamali wa dzikrul fujuri wa fi dzalika ahadits. Ini perkara yang krusial. Masalah apa? Masalah musik. Beliau mengatakan boleh diizinkan bagi wanita-wanita dalam acara pernikahan untuk mengumumkan pernikahan itu dengan menyuarakan ad-duf. Ad-duf itu semacam terbang, atau bahasa kita rebana, yaitu seperti semacam kayu yang melingkar, kemudian sebelahnya ditutup dengan kulit atau yang semisal, kemudian itulah yang dipukul-pukul sehingga menimbulkan bunyi-bunyian. Itu rebana atau terbang. Maka ini diizinkan ketika acara pernikahan, ya. Dan yang diizinkan hanya alat rebana itu saja, ditambah nyanyian yang mubah, karena nyanyian itu kadang nyanyian haram. Ada nyanyian haram? Ada. Nyanyian isinya adalah percintaan. Nyanyian adalah isinya perselingkuhan. Nyanyian adalah isinya apa contohnya? Menyebutkan yaitu keindahan tubuh wanita, menyebutkan kecantikan wanita, menyebutkan yaitu sesuatu yang menimbulkan tergeraknya syahwat. Ini adalah nyanyian yang haram. Dibolehkan ketika acara pernikahan untuk kaum wanita, yaitu menabuh rebana disertai dengan nyanyian yang halal, yang mana di dalam nyanyian itu tidak ada menyebut-nyebut kecantikan, tidak ada menyebut ketampanan, tidak menyebut dosa-dosa, ya. Ada nyanyian subhanallah, lebih baik mati daripada kau tinggal. Iya kan? Jadi lebih baik aku mati daripada berpisah denganmu. Maka ini adalah nyanyian yang haram, karena kematian yang disengaja itu adalah bunuh diri. Ini dosa.
Kemudian wa fi dzalika hadits, dalam perkara ini ada beberapa hadis. Ikhwana fiddin azakumullah. Nyanyian-nyanyian yang dibolehkan ketika pernikahan disertai dengan alat musik. Pertama, alat musik yang dibolehkan hanya apa tadi? Bahasa Arabnya ad-duf. Duf itu rebana atau terbang. Bahkan sebagian para ulama memberi catatan hanya sekedar terbang atau rebana tanpa ada khal-khal. Khal-khal itu yang pinggirannya ada bunyi-bunyi yang lain. Ya, ada semacam lempengan-lempengan besi yang bunyinya kerincing-kerincing itu bukan termasuk rebana yang dibolehkan. Yang boleh hanya rebana saja, terbang saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian dikhususkan untuk kaum wanita. Lalu yang ketiga, syaratnya adalah nyanyian-nyanyian yang halal. Adapun nyanyian yang haram seperti menyebutkan kecantikan, keindahan wanita, hal-hal yang sifatnya itu menimbulkan syahwat, menyebutkan misalnya hubungan laki dengan perempuan yang haram, ya. Kemudian juga menyebutkan auratnya kaum wanita. Ya, ada nyanyian menyebutkan dari atas rambut sampai kaki, disebutkan semuanya dipuji. Ini termasuk nyanyian yang haram. Atau misalnya menyebutkan perbuatan dosa, ya, sampai menyebutkan mabuk, minum khamar, kemudian zina, ya. Ada sampai subhanallah, itu nyanyian itu sampai judulnya Cinta Satu Malam. Ini termasuk contoh nyanyian yang haram. Ya. Artinya apa? Artinya bercinta satu malam ya berzina. Apalagi kalau nggak demikian. Mana ada orang menikah satu malam dan berniat dari awal menikahnya satu malam? Nggak ada. Jadi ini termasuk nyanyian yang haram. Ikhwan fiddin azakumullah. Minha, di antara hadis-hadis tersebut adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumkan pernikahannya, wa qauluhu faslu ma bainal halali wal harami duf was-sautu fin nikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara halal dengan haram, antara nikah dengan zina itu adalah ketika dipukul duf, yaitu rebana tadi, disertai suara-suara yang halal dalam pernikahan. Jadi para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya di antara maksud tujuan daripada membunyikan rebana tadi supaya menjadi pengumuman bagi orang yang hadir ini adalah nikah. Makanya para ulama mengatakan untuk mengumumkan pernikahan tidak harus dengan duf. Apa saja yang membuat tersebar kabar pernikahan maka itu yang disyariatkan. Makanya para ulama mengatakan yang paling utama, lebih utama daripada ini adalah undangan makan. Undangan makan itu lebih penting daripada berusaha mendatangkan yaitu gambus misalnya, ya, atau grup musik dan seterusnya. Tidak. Maka yang lebih utama adalah yaitu memberitahukan kepada khalayak bahwa sedang ada pernikahan antara si fulan dengan fulan, si fulan dengan fulana, dengan cara mengundang mereka makan bersama, memberitahukan kepada mereka dengan hal tersebut. Ini adalah termasuk mengumumkan pernikahan. Dan para ulama mengatakan mengumumkan pernikahan itu hukumnya wajib. Makanya kemarin kita kritik kalau ada orang mengistilahkan nikah siri, ini adalah nikah yang tidak syar'i. Karena nikah siri artinya apa? Nikah sembunyi-sembunyi. Sementara nikah itu mestinya diumumkan, a'linun nikah, umumkan pernikahan. Ya, makanya bagi yang belum menikah jangan mau menikah dengan cara siri. Yang belum menikah, yang sudah terlanjur bagaimana nikah siri? Ya berusaha diresmikan di catatan negara. Karena ini termasuk aturan pemerintah yang bukan kemaksiatan, berarti wajib kita taati. Ikhwana fiddin azakumullah. Wa an Khalid bin Zakwan qala qalat Rubai bintu Muawwidh ibni Afra ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina buni alai. Khalid ibnu Zakwan mengatakan Rubai ibnu Muawwidh ibnu Afra bercerita, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau masuk rumahku tatkala aku sedang menikah, kata Rubai.
Fajalasa ala firasyi kamajlisi kamini. Lalu Nabi pun duduk di hamparanku ini seperti engkau duduk, jaraknya seperti ini dengan aku. Jadi dia cerita kepada saudaranya Khalid bin Takwan. Faja'alat juwairiyatun lana yadribna biduf. Lalu mulailah anak-anak wanita kecil mulai memukul-mukul rebana. Wayandubna man qutila min abai yauma badr. Lalu nyanyian yang dinyanyikan adalah menyebut-nyebut pahlawan-pahlawan Islam yang mati syahid dalam peperangan Badar. Dinyanyikan. Ya. Jadi bukan nyanyian cinta-cintaan, bukan perselingkuhan, bukan zina, bukan. Kemudian idh qalat ihdahunna, lalu tiba-tiba salah satu anak kecil yang bernyanyi ini bernyanyi di antara untaian syair nyanyiannya adalah wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi faqala da'i fahadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Ternyata salah satu penyanyi perempuan kecil itu melantunkan sebuah syair yang terlarang. Apa isinya? Dia mengatakan, pada rombongan kami ini ada seorang nabi yang mengetahui perkara besok yang akan datang. Artinya apa? Ini berlebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan Allah mengatakan, menceritakan tentang nabi kita, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andaikan aku mengetahui perkara gaib yang akan datang terjadi, aku tahu seandainya, maka aku akan mendapatkan kebaikan lebih banyak, ya. Dan aku tidak akan mendapati setiap mudarat. Ternyata Rasulullah mendapati mudarat, terutama ketika perang Uhud, sampai giginya patah dan kemudian kepalanya pun bocor. Ini keyakinan orang Islam. Nah, ketika ada seorang penyanyi perempuan kecil mengatakan, pada rombongan kami ini atau di kelompok kami ini ada seorang nabi yang mengetahui perkara besok akan datang, perkara yang akan terjadi besok diketahui oleh nabi kami, maka Rasul langsung menegur. Apa katanya? Da'i hadhihi, tinggalkan perkataan ini, tidak bagus, berlebihan. Tapi ucapkanlah seperti yang engkau ucapkan tadi yang lain. Artinya apa? Nyanyian-nyanyian, syair-syair yang mubah, diantaranya adalah isinya menyebutkan pahlawan Islam yang mati di dalam perang Badar, boleh. Tapi kalau sampai menyangkut hal-hal yang terlarang, berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dilarang oleh Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan kepada kita ada anak kecil perempuan yang bermain apa tadi? Musik di dalam acara pernikahannya Rubai. Di situ ada Rasulullah tidak melarang. Bahkan dalam hadis yang pertama tadi, faslu ma bainal halali wal haram, itulah pembeda antara nikah yang halal dengan zina. Jadi kalau nikah yang halal itu boleh diiringi dengan musik yang halal, yaitu berupa duf, yaitu rebana. Ya tidak boleh ditambahi piano, gitar, apa lagi? Seruling, kecapi, apa? Mandolin, apa lagi? Terompet, ya. Ini tidak boleh semuanya. Karena itu masuk dalam hukum asal larangannya, musik itu adalah haram. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin ada baiknya kita mempelajari tentang musik, apakah dalam Islam itu ada atau tidak. Boleh kita bahas ini. Baik. Jadi malam ini lebih fokus kepada hukum musik. Tapi yang paling penting adalah ketika pernikahan itu diberikan rukhsah, keringanan, boleh memainkan musik khusus apa tadi? Yaitu duf, rebana atau terbang, dilakukan oleh anak perempuan atau anak kecil perempuan, meskipun didengar oleh laki-laki. Rasulullah juga mendengar di sini, boleh, ya. Kemudian isi nyanyiannya itu adalah nyanyian-nyanyian yang halal. Apa contohnya nyanyian yang halal?
menyebutkan nama-nama pahlawan Islam. Jadi boleh misalnya menyebutkan Rasulullah. Rasulullah itu adalah pemberi petunjuk. Rasulullah adalah teladan yang paling baik. Rasulullah mempunyai sahabat yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah para nabi. Rasulullah juga punya wakil bernama Umar. Umar menjadi khalifah, kemudian digantikan oleh Utsman. Ini boleh semuanya. Ya. Ketika pernikahan. Jadi semacam nasyid. Boleh nggak nasyid? Kita lihat dulu nasyid itu isinya apa. Kalau memang isinya adalah hal-hal yang baik, boleh dilantunkan ketika pernikahan tadi. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Perlu diketahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Maka tidak mungkin kemudian melewatkan pembahasan hukum yang mana banyak manusia menyenanginya. Tidak mungkin, tidak dibahas. Betul ya? Islam ini sempurna. Jangankan masalah musik, buang hajat saja diatur, ya kan? Hutang piutang disebut dalam Quran, ya. Apalagi yang sangat detail. Mau tidur saja bagaimana caranya disebutkan oleh Nabi SAW. Apalagi untuk urusan yang banyak digandrungi oleh orang-orang atau manusia yang ada di dunia ini. Ya, betapa banyak orang yang suka dengan musik. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tentang masalah musik, maka di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul itu telah diharamkan. Di antara ayat yang mengharamkan musik adalah dalam surat Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin. Luqman ayat 6. Di antara manusia ada yang menukar, ya, dengan lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwan, dan menjadikannya bahan olokan, ulaika lahum adzabum muhin, maka mereka akan mendapatkan azab yang hina. Mana kalimat musik disebutkan oleh para ulama lahwal hadits. Jadi ini adalah kebiasaan orang jahiliyah dahulu menyanyi dengan main musik. Maka Allah turunkan ayat tentang lahwal hadits ini. Karena dahulu orang-orang jahiliyah itu main musik dengan menyanyi, sehingga apa? Sehingga lalai dari mengingat Allah. Maka turunlah ayat ini. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 6 ini menyebutkan tentang ashqiya. Ashqiya itu adalah orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Ya. Setelah menyebutkan orang-orang as-su'ada, orang-orang yang berhasil, sukses, yang masuk surga, lalu Allah menyebutkan ashqiya, orang-orang yang celaka masuk neraka. Di antara sifatnya adalah mereka main musik dan bernyanyi-nyanyi. Ada catatan, adapun menyanyi tanpa musik, maka itu dibolehkan selama isinya adalah halal. Terus catatan yang kedua, selama tidak memalingkan dari hal yang lebih penting. Karena Rasul juga pernah bernyanyi. Artinya bernyanyi di sini melantunkan syair. Rasulullah pernah ketika menggali Khandaq, ya, beliau melantunkan syair, dan para sahabat juga demikian. Melakukan syair atau menyanyikan syair itu sama dengan menyanyi. Tanpa musik maka boleh sesekali saja, ya, asalkan isinya adalah kebenaran. Ya. Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Ini pernah dilantunkan oleh Nabi SAW ketika menggali Khandaq pada saat perang Khandaq. Jadi sambil melantunkan syair, menyanyikannya supaya lebih semangat, maka boleh. Jadi antum misalnya kalau misalnya kerja gitu ya, sedang malas, boleh melantunkan syair, boleh menyanyi. Tapi asalkan apa? Nyanyian itu adalah nyanyian yang halal. Ya. Bukan kayak racun ya. Nyanyian yang halal, yang sifatnya itu intinya adalah membangkitkan semangat bekerja. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika menggali Khandaq parit. Ikhwana fiddin azakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, cukuplah tafsirnya para sahabat Nabi dan para tabi'in tentang lahwal hadits, yang mana mereka semua mengatakan adalah nyanyian kaum jahiliyah, yaitu yang disertai dengan musik. Ini tafsirnya para sahabat Nabi. Jadi tafsir siapa yang lebih benar kalau enggak tafsirnya para sahabat Nabi? Tafsirnya orang-orang belakangan kadang-kadang keliru.
karena jauh dari Rasulullah SAW dan jauh dari turunnya wahyu. Tafsirnya orang-orang belakangan kadang-kadang disama atau disertai dengan kepentingan. Ya. Tafsir orang-orang belakangan kadang-kadang apa? Disertai dengan syubhat, kerancuan pemikiran. Maka tafsir yang paling benar adalah pertama tafsir Rasulullah sendiri. Kalau nggak ada, tafsirnya para sahabat, karena sahabat ini generasi terbaik dan mereka langsung melihat wahyu itu turun. Dan mereka tahu sebab apa ayat ini turun. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah nyanyian kaum jahiliyah yang disertai dengan musik. Bahkan Ibnu Mas'ud, beliau sampai bersumpah 3 kali, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, lahwal hadis itu adalah nyanyian kaum jahiliyah, yaitu yang disertai dengan musik. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, ini dalil dari Al-Quran. Kalau orang mungkin masih membantah, itu kan tidak jelas, tidak disebutkan musik, tidak disebutkan alat musik, tidak disebutkan gitar, tidak disebutkan seluling, tidak disebutkan piano. Coba minta dalil yang lain yang lebih tegas. Disebutkan oleh para ulama, ada hadits, bahkan tidak tanggung-tanggung riwayatnya adalah riwayat Bukhari. Siapa yang bisa mendhaifkan riwayat Bukhari? Para ulama semuanya sepakat secara global riwayat Bukhari dan Muslim itu adalah sahih. Ya. Dari yang mencacatkan hadis ini, mereka tidak membawakan hujjah kecuali taklid kepada Ibnu Hazm dari kaum Dhahiri. Hadis itu adalah Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, nanti bukan saat itu ya, zaman Nabi tidak ada. Nanti suatu ketika akan ada dari kalangan umatku sendiri, berarti umat Islam, akan ada dari kalangan umatku sendiri orang-orang banyak. Di situ aqwam itu jamak dari kaum. Kalau kaum itu beberapa orang, di sini aqwam lebih banyak lagi, jamaknya lagi. Jadi banyak kelompok dari kalangan kaum muslimin, dan ini kenyataan sesuai. Jadi yang menghalalkan itu bukan satu kelompok, berkelompok-kelompok dari kalangan kaum muslimin itu akan menghalalkan hira. Al-hira yakni zina. Ya. Sekarang ada orang menghalalkan zina? Ada itu, orang tua yang membiarkan anak-anaknya dibawa laki-laki, anaknya perempuan dibawa laki-laki yang bukan mahramnya, pacarnya katanya. Tapi dibatasi, boleh asalkan pulangnya jam 12. Habis sudah. Ya, betul ini. Ada orang tua, dan itu zaman kita sekolah SMA gitu begitu ada dulu. Jadi ada teman perempuan itu memang disyaratkan orang tuanya begitu. Ya. Jadi boleh bawa anaknya asalkan jam 12 malam tank harus datang. Kalau enggak awas gitu. Ya. Dan kebetulan bapaknya saat itu aparat gitu loh, sehingga takut teman-temannya ini. Nah, kalau seperti ini adanya, bukankah ini menghalalkan perzinahan? Sehingga apa? Apapun yang diberlakukan, apapun yang diperbuat, silahkan. Yang penting tidak ketahuan. Yang penting tidak hamil katanya. Kalau hamil langsung dinikahkan. Ini kan menghalalkan zina, dan ini mulai ada. Ya, sekarang apalagi? Sekarang ini luar biasa, fitnah. Nah, kemudian yang kedua, al-harir. Akan ada pula banyak kelompok kaum muslimin yang menghalalkan sutra bagi laki-laki. Artinya apa? Artinya nanti, atau mungkin sudah ada sekarang ini, orang-orang muslimin laki-laki memakai kain sutra, padahal itu adalah haram bagi kaum laki-laki. Dan sekarang subhanallah ada laki-laki yang membanci lalu memakai kain-kainnya perempuan, termasuk diantaranya adalah sutra. Bahkan emas pun, perhiasan emas pun dipakai oleh orang-orang yang membanci, yang asalnya laki-laki, padahal laki-laki dilarang pakai sutra, dilarang pakai emas. Ya, itu ada, pasti ada. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wal khamra, dan akan ada banyak kelompok umatku ini yang menghalalkan khamr. Dalam hadis yang lain disebutkan yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka akan menamai khamar bukan dengan nama khamar. Dinamai apa? Dinamai minuman, minuman energi, minuman
apa? Jamu dan semisal. Mungkin ada demikian. Ya. Dan luar biasa ya, ada satu kampung itu pemudanya pada kena narkoba. Seolah-olah apa? Seolah-olah itu adalah hal yang halal. Ini akan semakin banyak lagi. Menjelang hari kiamat akan semakin banyak lagi. Sebagaimana jumlah wanita itu akan semakin banyak dibandingkan laki-laki, semakin dekat kepada hari kiamat. Dan ujung-ujungnya puncaknya adalah jumlah wanita sekitar 50 banding 1 laki-laki. Jadi kalau sekarang jumlahnya masih imbang, maka kita bersyukur masih ada kesempatan kita supaya kita ada kondisi baiknya dan kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Ya. Jadi yang meramal-ramal hari raya tahun 2024, ya, dulu pernah meramal 2020 lewat, sebelumnya lagi 2012 lewat, dahulu 1999 kita ingat dulu masih sekolah. 1999 akan datang kiamat, lewat juga. Ya, ini namanya ilmu yang tidak manfaat. Dan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, kesyirikan itu apa, ibadah, tentang pernikahan, tentang muamalah. Seperti ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat hati kita ini tunduk dan patuh kepada syariat. Itu ilmu yang manfaat. Jadi kalau antum mengaji hati tambah keras, berarti ada yang salah. Antum mengaji, keluar mengaji pinginnya berontak, ini ada yang salah. Antum mengaji, dalam hati kok berkobar-kobar ingin apa? Ingin demonstrasi, maka ini ada yang salah. Karena apa? Karena innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Sehingga ilmu yang benar itu membuat orang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita belajar ini adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Yang keempat, kata Rasulullah, akan ada banyak-banyak kelompok dari umatku yang menghalalkan ma'azif. Ma'azif ini bentuk jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya adalah alat musik, baik itu duf, mizmar, gitar, ya, tabel, tambur, ini macam-macam alat musik. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan dulu kan tidak ada musik, sekarang ada musik, maka boleh-boleh saja, ini keliru. Dia tidak mengerti hadis. Karena dalam hadis disebutkan banyak sekali perkataan para ulama, ada yang namanya duf, tambur, tabel, ini semuanya ada. Dan itu bagian daripada alat musik. Mizmar, sampai Rasulullah mengatakan min mazamiris syaitan, itu adalah seruling, adalah anak panahnya setan. Ada pada zaman Rasulullah. Nah, hadis ini ikhwan fillah azakumullah dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kalau kita melihat madhab, ya, kita mungkin belajar sedikit madhab. Ternyata dalam semua madhab yang terkenal, madhab siapa saja? Madhab yang pertama, yang paling tua, madhab Hanafi yang pertama, ya, wafat tahun 150-an Hijriah. Jadi sangat dekat dengan zamannya sahabat Nabi. Saat itu belum ada yang menghalalkan musik, ya. Kemudian madhab Malik, ya kan? Setelahnya itu sekitar tahun berapa? Tahun 1170 sekian, hampir 180 wafatnya. Kemudian Imam Syafi'i wafat tahun 204. Kemudian Imam Ahmad berapa? 250-an kira-kira. Anak kurang hafal ya. 250-an Imam Ahmad, atau 241 kalau nggak salah itu. Itu Imam Ahmad. Jadi zaman para salafus saleh, mereka para imam ini ternyata mereka semuanya mengharamkan musik. Nah sekarang kok bisa kebanyakan orang menghalalkan? Ternyata ketika diteliti oleh para ulama dari semua madhab, nanti kita bisa nukilkan satu persatu perkataannya. Dari semua madhab ternyata mengharamkan. Nah makanya inilah salah satu madhab yang ditinggalkan oleh pengikutnya kebanyakan di Indonesia, ya ini masalahnya. Apa itu? Masalah musik. Kalau kita lihat dalam madhab Syafi'i ternyata mengharamkan. Coba silakan dicek dalam Kifayatul Akhyar. Ini rujukan kitab Syafi'i madhab. Dalam I'anatul Talibin,
dan lain sebagainya. Rata-rata mereka membahas apabila ada orang yang mencuri alat musik lalu rusak, maka dia tidak harus mengganti. Kenapa? Karena barang itu adalah barang haram. Demikian bunyinya, kira-kira begitu. Rata-rata madhab begitu. Dan semua madhab demikian ketika membahas masalah dhaman, mengganti rugi apa yang dirusak. Kalau bicara masalah musik, mereka semua sepakat tidak ada ganti rugi. Cuman masalahnya dia bersalah, ya, merusak bukan miliknya. Tapi kalau dia suruh mengganti, maka tidak ada hak untuk mengganti. Karena apa? Karena yang dirusak itu tidak dihargai dalam Islam, barang haram. Seperti membuang khomernya orang, merusakkan atau menyembelih babi orang, nah, itu sama. Jadi kalau pemiliknya menuntut ganti rugi, orang Islam tidak harus mengganti. Ya, orang Islam tidak harus mengganti. Kenapa demikian? Karena barang tersebut haram, wujuduhu ka'adami, adanya sama dengan nggak ada, tidak dihargai keberadaannya. Jadi sangat sangat kasihan sekali ya kalau ada orang beli alat musik sampai harganya ratusan juta. Itu dalam Islam tidak dihargai. Kalau dirusak orang tidak ada ganti rugi. Itu rata-rata perkataan para imam madhab. Ikhwana fiddin azzakumullah. Ternyata lahirlah seorang imam yang bernama Ibnu Hazm. Itu 300 sekian atau 400 sekian itu tahunnya, ya, atau di penghujung tahun 300-an. Artinya ada jarak antara 4 imam ini dengan Ibnu Hazm itu sekitar 200-an tahun atau kurang sedikit. Nah, Imam Ibnu Hazm inilah awal yang membolehkan musik secara mutlak. Imam Ibnu Hazm. Jadi ini asal usulnya. Beliaulah yang menghalalkan musik secara mutlak. Apa alasannya? Loh, kok bisa? Jadi kok bisa beliau ini menghalalkan musik sementara 4 imam dan yang lainnya mengharamkan? Maka ternyata ketika disodorkan hadis kepada beliau tentang hadis Bukhari, beliau mengatakan hadisnya batil, lemah. Dari sinilah kemudian beliau menganggap bahwa tidak ada larangan main musik, karena hadisnya menurut Imam Ibnu Hazm itu lemah. Nah sekarang kita bandingkan Ibnu Hazm yang sendirian melemahkan hadis Bukhari. Mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan semua imam, tambah Imam Bukhari, tambah imam-imam yang lain, itu mensahihkan hadis tersebut. Kira-kira mana yang lebih tepat ini, ikhwan? Jawabannya ya ahli hadis. Dan ternyata memang Ibnu Hazm ini lemah dalam ilmu hadis. Ya, Ibnu Hazm sangat lemah dalam ilmu hadis dan dia bukan seorang imam dalam bab tashih wa tad'if. Bukan seorang imam. Ya. Beliau ini imam dalam madhabnya dia, Zahiriyah. Tapi bukan imam dalam bab mustalahul hadis atau dalam bab hadis. Sehingga apa? Sehingga jelas yang lebih diutamakan adalah Bukhari, yang diutamakan adalah Imam 4 dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, sekian banyak orang sekarang atau ulama sekarang yang menghalalkan musik itu ternyata imamnya Imam Ibnu Hazm. Nah ini aneh ya, ini termasuk aneh. Padahal banyak-banyak selalu mereka menganjurkan bermadhab Syafi'i. Ya, sering kita mendengar bahwasanya madhab Syafi'i adalah madhab yang paling bagus. Mereka mengatakan demikian. Tapi giliran mengambil masalah hukum musik, dibuang madhab Syafi'i jauh-jauh. Bahkan tidak pernah dibaca madhab Syafi'i tentang musik. Yang dikedepankan Imam Ibnu Hazm. Tanpa apa? Tanpa melihat mana yang lebih kuat. Maka ini tidak benar, ikhwan fillah azakumullah. Jadi kalau dia mestinya dia ini madhabnya madhab Syafi'i, mestinya ikuti dan teliti madhabnya itu apakah ini benar atau salah. Nah ini sebuah isyarat bahwasanya mereka ini bukan bermadhab, tetapi mencari yang mudah, mencari yang ringan, mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Dan banyak kalau kita teliti, banyak orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i ternyata orang yang paling pertama meninggalkan madhab Syafi'i. Contoh sepele saja cadar. Ya, ternyata dalam madhab Syafi'i itu disyariatkan.
Memang ada sedikit perselisihan di kalangan mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi ingat, banyak di kalangan ulama mazhab Syafi'i mewajibkan cadar ketika keluar rumah seorang wanita. Tapi ternyata tidak ada yang di antara mereka yang mengatakan demikian kecuali sedikit saja. Jadi ditinggalkan mazhabnya. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah awalnya kenapa sih banyak orang menghalalkan musik. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, akan ada banyak kelompok kaum muslimin yang menghalalkan musik. Buktinya ada. Jadi sekarang berkelompok-kelompok rata-rata bersatu dalam hal musik. Ya, bersatu, bisa berkumpul dengan musik. Lihat ketika mengadakan konser, maka mereka bersatu dalam berbagai kelompok, ya, tanpa kembali kepada madhabnya, yaitu madhab Imam Syafi'i. Ikhwana fiddin azakumullah, kita boleh mengatakan yaitu ittifaq, kesepakatan para ulama tentang keharaman musik, dan para ulama mengatakan bahwa pendapat Ibnu Hazm ini termasuk syadz, nyeleneh. Dan itulah akhirnya cikal bakal orang banyak menghalalkan musik. Jadi kalau ada orang menghalalkan musik kemudian menyebut madhab Syafi'i, maka sampaikan kau bukan Syafi'i madhabnya, tapi kau sekarang ini bermadhab Ibnu Hazm al-Zahiri. Padahal biasanya dia kadang-kadang mencela Imam Ibnu Hazm, tapi giliran sesuai dengan pendapatnya atau hawa nafsunya maka dia angkat sebagai imam. Ikhwana fiddin azakumullah, dalam madhab Hanafi dijelaskan banyak sekali dalam kitab-kitab madhabnya. Kita bisa mengambil contoh di dalam Ighatsatul Lahfan juz 1 halaman 425. Dikatakan di dalamnya adalah innas sama' fisqun wat taladzudzu bihi kufrun. Mendengarkan musik itu adalah maksiat kalau menikmatinya, sengaja menikmatinya. Jadi kalau mendengar sengaja itu kemaksiatan. Kalau dia menikmatinya maka itu sebuah kekufuran. Ini yang paling keras madhabnya. Jadi madhab Abu Hanifah paling keras dalam musik, sampai menyatakan kufur orang yang sengaja menikmati musik. Nah, kalau kita terapkan madhab ini kepada orang banyak sekarang, maka mereka rata-rata jatuh kufur. Tapi ini kurang tepat ya, karena ini kemaksiatan, dosa. Jadi nggak sampai jatuh kepada kekufuran. Madhab Malik, madhab Malik, Imam Malik tatkala ditanya tentang at-tabl, tabl itu gendang, gendang itu yang besar, yang panjang, yang dipukul-pukul itu, wal mizmar, dan seruling, maka beliau Imam Malik mengatakan falyakum idzal tadzali dzalika ila an yakuna jalasa li hajatin aw la yaqdiru ala an yakum wa amma at-tariqa falyarji aw yataqaddam. Dalam kitab Al-Jami' lil Qirwani ya, halaman 262, Imam Malik ketika ditanya tentang alat musik, beliau mengatakan hendaklah segera berpaling, bangun pergi apabila dia merasakan kenikmatan mendengar musik. Kadang-kadang memang begitu, musik itu enak gitu didengar ya. Sampai kemarin beberapa saat yang lalu ada salah seorang aparat yang ikut mengaji, itu ditugaskan menjaga keamanan. Cuman masalahnya keamanannya konser ya. Dia bertanya, Ustaz, saya mengerti hukumnya kan haram, nah saya ini jaga konser, tapi ketika jaga konser itu kaki saya gerak-gerak sendiri ketika ada musik, itu gimana itu katanya. Maka kita katakan yang penting jangan ada kesengajaan dan berniat untuk menikmati musik, yang penting itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang musik itu adalah menggoda, menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang yaitu haram, kemudian tidak berguna, membuang-buang waktu dan semisalnya. Coba antum kalau mendengar ada konser waktu adzan, berhenti gak kira-kira konser itu? Terus bernyanyi ya, bahkan kemudian sampai larut malam tidak tidur, kuat. Tapi giliran sholat malam tidak kuat ya. Ini menunjukkan bahwasanya demikianlah setan menghiasi. Beliau lagi mengatakan, Imam Malik, kecuali apabila engkau datang ke suatu tempat untuk suatu keperluan lalu ada musiknya, ini engkau dimaafkan. Ini menurut Imam Malik.
Jadi misalnya kita pergi ke pasar, ada dangdut. Kita tidak maksud untuk menghadiri dangdutan itu, tapi di sebelahnya ada, mendengarkan, kita ini terdengar. Ya, atau engkau tidak mungkin untuk pergi karena engkau ada keperluan ke situ. Sekarang di semua tempat ada musik, sampai di bis ada musik, pasar ada musik, apalagi mall ada musik, rumah makan ada musik, di jalan pun ada musik, sampai kadang-kadang bentor itu dipasang musik keras-keras lagi. Tidak bisa menghindar kita. Maka seperti ini dimaafkan. Yang penting hati kita tidak bersengaja untuk menikmati musik tadi. Ini kembali kepada hati lagi ya. Kalau antum mungkin dulu penggemar musik, mendengar musik zaman-zaman tahun dahulu, antum sedang masih sekolah-sekolah dulu, kedengaran, loh kok enak ya, kemudian sambil merem-merem gitu. Nah ini berarti menikmati musik, gak boleh. Jangan ada kenikmatan seperti ini, hilangkan. Ya, lawan begitu loh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, adapun ketika di jalan maka ya sudah, kalau enggak kamu balik maka teruskan jalan, enggak usah mendengar. Ini sebuah isyarat ikhwan fillah azakumullah tentang masalah yang kita hadapi sekarang. Setiap acara ada musik. Lalu apakah kita boleh hadir atau tidak? Hukum asalnya tidak hadir. Karena itu kemaksiatan. Cuman para ulama mengatakan karena itu termasuk musibah, mata'ummu bihil balwa. Ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka di sini dibolehkan asalkan tidak ada kesengajaan ingin menikmati dan mendengarnya. Ya, jadi kalau antum mengatakan tidak boleh menghadiri walimahan, alasannya karena ada musik, otomatis atau konsekuensinya antum tidak bisa kemana-mana. Di jalan ada musik, di pasar ada musik, kerja ada musik, di mall ada musik, dimanapun ada musik. Kalau antum tidak hadir ke acara pernikahan gara-gara musik, maka konsekuensinya tidak kemana-mana, karena musik menjadi sesuatu yang menyeluruh, tidak bisa dihindari. Oleh karena itu kita katakan dalam masalah musik, Allahu a'lam, dan ini yang kami tanyakan kepada para ustadz yang lain, bahwasanya untuk kasus ini di walimahan, apabila ada musiknya, kemudian kita tidak hadir, harus hadir, maka boleh nggak kita hadir? Boleh, asalkan apa? Asalkan tidak ada niatan dari kita untuk mendengarkan musik tersebut. Karena hukum asal acaranya masyru' atau enggak? Disyariatkan hukum asalnya, kan itu walimahan. Cuman ada bumbunya yang haram, dan keharaman ini tidak bisa dihindari. Beda halnya kalau memang acara itu asalnya adalah haram, maka kita tidak boleh datang secara mutlak. Tapi yang di sini kita katakan masih boleh dihadiri. Cuman kalau bisa diingatkan kalau mampu, ya. Atau misalnya kalau kita tidak hadir, kemudian mereka mendapatkan pelajaran, silakan, itu lebih baik nggak hadir. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, kemudian kalau kita tidak hadir terus, maka kita dibilang memutuskan tali silaturahmi dan semisalnya, ya sudah hadir. Kalau bisa dihindari musiknya dihindari, kalau tidak ya sudah. Maka itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, adzan dulu. Ya silakan adzan, nanti kita sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan masih dalam madhab. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i. Kalau kita boleh menyebutkan diantaranya adalah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi semua yang mempelajari madhab Syafi'i pasti kenal Kifayatul Akhyar. Di dalamnya ada perkataan al-malahi min zumrin wa ghairihi munkarun wa yajibu ala man hadhara inkaruhu. Ya. Alat-alat musik baik seruling atau yang lainnya itu adalah kemungkaran yang harus diingkari oleh orang yang melihatnya dalam madhab Syafi'i. Kemudian Imam Ad-Dimyati, beliau pun juga mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin, ini juga kenal semua, yaitu yang belajar madhab Syafi'i. Ini kitab rujukan madhab Syafi'i. Bi khilafis sautil hasil min alatil lahwi wat tarbil muharramah kal watar haramun yajibu kafun nafsi an simaihi. Juz 2 halaman 280. Imam Dimyati mengatakan adapun suara yang keluar atau yang dihasilkan dari alat-alat musik yang diharamkan seperti watar itu gitar adalah haram, wajib manusia itu menahan diri supaya tidak mendengarkannya. Jadi karena banyak orang yang memainkannya, maka orang harus menahan diri jangan mendengar. Jadi kalau kita mau ke warung beli nasi, ada musik, tidak apa-apa kita masuk, tapi kita harus berniat tidak ingin menikmati musik itu. Nah, ini perkara hati sekarang masalahnya. Karena sudah menjadi mata'umu bihil balwa, menjadi hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari. Ya, tapi mudah-mudahan dengan hal ini, dengan kita sampaikan demikian, maka orang akhirnya mengerti sehingga sedikit demi sedikit orang meninggalkannya. Taib. Kemudian juga diantaranya adalah Imam Al-Haytami, ini juga terkenal, imam dari kalangan madhab Syafi'i. Di dalam Tuhfah Al-Muhtaj, Syarhul Minhaj, yani syarahnya hadis Muslim, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tamburun wa nahwuhu wa kullu alati ma'siyah kasolibin wa kitabin la yahilul intifa'u bih.
Adapun tombur, tombur itu apa? Gitar yang besar itu, yang gemuk itu. Apa itu? Gitar yang gemuk yang besar itu. Kalau mainkannya diberdirikan, bukan di bawah gini karena berat. Hah? Ya, yang besar gitu ya. Apa, kecapi atau apa ya? Semacam kecapi dan yang semisalnya, dan semua peralatan-peralatan kemaksiatan seperti salib. Jadi alat musik disamakan dengan salib oleh Imam Al-Haytami. Dan kitab-kitab haram, kitab-kitab mereka, kitab-kitab sesat, maka tidak halal untuk memanfaatkannya. Tidak halal berarti apa? Haram. Imam Asy-Syarbini juga mengatakan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, wa alatul malahi kan tombur, kat tombur la yajibu fi ibtaliha syai'un lianna manfaataha muharramah la tuqabalu bi syai'in. Beliau mengatakan alat-alat musik seperti tadi kecapi, maka ketika dirusak dengan sengaja tidak harus diganti rugi. Kenapa demikian? Karena memanfaatkan alat tersebut adalah haram sehingga tidak ada ganti ruginya. Ini mazhab Syafi'i. Kita pengen tahu mazhab Syafi'i yang mana yang membolehkan gitu loh. Ya, kita pengen tahu tapi sampai sekarang tidak ada. Bahkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu ada perkataan saraha asbabus Syafi'i bi tahrimihi wa ankaru ala man nasaba ilaihi hillahu. Ini sebuah isyarat bahwasanya ada orang yang mengklaim mazhab Syafi'i boleh. Apa kata penulis kitab Ighatsatul Lahfan? Para ulama mazhab Syafi'i terang-terangan mengharamkan musik dan mereka mengingkari orang-orang yang menyandarkan kehalalan itu kepada Imam Syafi'i. Diingkari, tidak benar. Kau mengatakan Imam Syafi'i menghalalkan, ini benar, enggak benar, dusta. Demikian para mazhab atau para ulama mazhab Syafi'i. Yang keempat mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, mazhab Ahmad bin Hanbal apa katanya? Ketika ditanya oleh anaknya juga imam atau ulama, ya, yani Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad tentang musik dan nyanyian, maka Imam Ahmad mengatakan al-ghina'u yunbitul nifaqa bil qalbi wala yu'jibuni. Nyanyian-nyanyian disertai dengan musik itu akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan itu tidak aku suka. Lalu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan man adama istima'ahu ruddat syahadatuhu. Siapa yang terus-terusan mendengarkan musik maka persaksiannya tidak diterima karena dianggap pemaksiat, pelaku dosa. Sehingga ketika dia bersaksi tidak diterima persaksian. Cari orang yang lebih lurus. Karena orang yang suka dengan musik ini dianggap orang yang tidak istiqomah. Baik, coba kita baca pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila yang bermain rebana adalah ibu-ibu atau remaja laki-laki, apakah tetap diperbolehkan? Karena saat ini sangat banyak remaja laki-laki dan ibu-ibu yang memainkan rebana dibanding anak-anak perempuan. Syukron, afwan. Jadi begini, para ulama mensyaratkan bolehnya main musik ketika pernikahan, demikian pula hari raya, itu khusus bagi kaum wanita. Sebagian memang mengatakan tidak harus anak kecil ya, yang penting wanita. Karena main musik itu yang dibolehkan itu hanya kebiasaan kaum wanita. Dan sejak dahulu tidak ada kaum laki-laki yang main musik. Kalau ada laki-laki yang main musik itu tertuduh mukhannats. Jadi kalau ada laki-laki yang main musik itu tertuduh mukhannats. Apa tertuduh? Dia dianggap sebagai orang mukhannats. Mukhannats itu banci. Ya. Coba kita lihat perkataan Al-Albani rahimahullah dalam menyikapi masalah musik, yaitu wa yustatna min dzalika ad-duf bi ghairi khalkhalin fil a'yadi wan nikahi wa zada ba'duhum fil farahi bil harbi kama ja'a 'inda Tirmidzi wa sahahahu. Dan dikecualikan musik itu menjadi boleh hanya rebana saja dengan tanpa khal-khal, tanpa ada yang tadi. Apa tadi? Kincir-kincir tadi, ya.
baik dalam hari raya atau pernikahan untuk kaum wanita, dan sebagian para ulama menambahkan waktu ketika merasakan kebahagiaan ketika menang peperangan, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Lalu beliau melanjutkan, adapun kaum laki-laki, maka pada zaman Nabi SAW tidak ada satupun sahabat Nabi pada zaman Nabi itu yang berani memukul atau memainkan rebana. Kenapa demikian? Wa kana salafu yusammuna man yaf'alu dzalika minar rijali bil mukhannats. Para salaf kalau mendapati ada laki-laki kok main musik, ya main rebana, pukul-pukul begitu, maka mereka akan segera menyebut dia adalah mukhannats, banci. Jadi yang suka rebana itu kalau laki-laki disebut banci pada zaman Nabi. Ya. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita tambahkan lagi bahkan, jadi kesimpulan jawabannya tadi adalah jangan ya kalau laki-laki mau nggak disebut banci gitu loh. Ya, kalau ibu-ibu kaum wanita masih mendingan. Tapi kalau laki-laki yang main musik maka jangan kalau bisa. Karena para salaf menyebut dia adalah orang banci. Sama dengan tukang nyanyi, penyanyi-penyanyi laki-laki ini juga disebut banci dahulu. Karena nggak layak seorang laki-laki itu kuat, ya, pekerjaannya berat, ya, berjihad, ini kok malah menyanyi, ya, sambil ngelus-ngelus apa namanya rambutnya, ngaca sendiri, ya, makanya nggak layak bagi laki-laki. Itu biasanya perempuan seperti itu, nangis-nangis sendiri, ngapain gitu loh, laki-laki tidak pantas ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada nukilan ijma. Nah, ini lebih berat lagi kalau sudah ada nukilan ijma. Nukilan ijma ini yaitu disandarkan kepada zaman salafus salih. Nukilan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Siapa yang menukil ijma? Satu, Abu Bakrin al-Ajuri. Beliau termasuk yang menukil ijma, sepakat bahwa sengaja mendengarkan musik hukumnya haram. Satu. Dua, yang menyatakan musik haram, Imam Tabari. Padahal Imam Tabari ini hampir sezaman dengan Ibnu Hazm, tapi beliau tetap tidak menganggap pendapat Ibnu Hazm. Beliau melihat kesepakatan para imam sebelumnya. Ya, beliau pun juga mengatakan haram dengan ijma. Yang berikutnya tahun 540 yaitu Ibnu Qudamah termasuk yang mengfatwakan kesepakatan para ulama keharaman musik. Ibnu Salah juga menukil ijma. Imam Qurtubi, tadi Tabari sekarang Qurtubi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang menukil ijma. Kemudian Ibnu Rajab lebih jauh lagi tahun 795. Itu ada nukilan ijma. Bahkan abad ke-10 ada yang menukil ijma. Siapa dia? Ibnu Abdil Bar. Itu menukil ijma, kesepakatan ulama bahwa musik itu adalah haram. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita ini ujian bagi kita. Terserah. Kalau kita ingin kebenaran maka ambil pendapat yang benar. Tapi kalau ingin hawa nafsu maka ya terserah. Tapi dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban atau tidak ada tuntutan dari Allah kepada kita supaya orang semua ngikut pendapat ini. Tidak. Tapi kewajiban kita bagaimana kita ini memperbaiki diri kita masing-masing dan menyampaikan kepada orang yang mampu kita sampaikan, terutama sekali setelah diri kita sendiri, maka keluarga kita. Tidak usah berangan-angan banyak orang harus berubah, tidak usah begitu. Yang penting kita dan keluarga kita. Kalau masing-masing kita dan keluarga kita tahu dan merubah, maka insya Allah keluarga lain juga demikian. Dan itulah hasil daripada mengaji. Makanya jangan sampai di antara kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, kemudian dia mengatakan, Ustadz, saya tidak bisa meninggalkan musik. Ada seperti itu. Loh kenapa? Tidak tahu, tidak bisa. Harus bisa. Kenapa demikian? Siapa yang menjamin kita ini bisa hidup, kemudian kita belum taubat dari hal yang haram? Nah kalau seperti demikian, maka kita masuk dalam kategori yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis Nabi riwayat Bukhari. Orang-orang yang banyak yang menghalalkan alat-alat musik dan yang semisalnya. Allahu a'lam. Bismillah. Bagaimana jika saat saya akan menikah dan orang tua bersikeras harus ada musik untuk memberitahukan adanya pernikahan? Apa yang terus saya lakukan? Sampaikan kepada mereka
nasihat, sampaikan kepada mereka yaitu pengertian, ya, ajak mereka supaya membaca, ya. Kasih, kalau memang orang tua ini pandai atau senang membaca, cari buku kecil yang bisa dia baca tentang hal ini. Kalau tidak, perdengarkan ceramah kepada beliau kalau memang dia suka mendengar, ya. Kalau tidak suka baca, tidak suka mendengar, bagaimana? Suka diskusi, kasih diskusi, jangan menggurui, duduk bersama, bersifat tanya. Ya, menurut bapak, menurut ibu, bagaimana sih musik itu? Kok saya mendengar demikian? Ini loh dasarnya demikian, ya. Semampunya. Tapi kalau ternyata tetap saja bersikeras, maka kita tidak kuasa, ya sudah, bismillah. Yang penting apa? Yang penting yang lain-lainnya kita sesuai dengan syariat. Maka kita tidak bisa memaksa, ya, hal ini, ya. Jadi sebagai anak, ya kita tetap hanya berusaha saja. Hidayah itu di tangan Allah, dan jangan lupa terus mendoakan. Apakah kita membatalkan pernikahan gara-gara ada musik? Jawabannya tidak. Nah, kalau orang tua nggak paham, terus kemudian kita menggagalkan pernikahan gara-gara orang tua mensyaratkan musik, ya akhirnya tidak menikah terus. Ya sudah, bismillah, sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah mengerti bahwasanya ini tidak kuasa atas saya, ini dikuasai oleh orang tua sehingga mereka mengalahkan saya, kemudian kami ini dalam kondisi terpaksa dan sudah kami ingatkan, maka insya Allah kita tidak ikut-ikutan dalam hal ini. Yang penting kita berniat mengingkari dalam hati kita. Wallahu a'lam. Bagaimana mengadakan resepsi atau walimah tanpa musik dan mengundang seorang ustadz untuk ceramah pernikahan di lingkungan keluarga yang belum mengenal sunnah? Karena para tamu pasti akan asing jika tiba-tiba ada ceramah di tengah acara. Tidak apa-apa, ya, tapi jangan lama-lama ceramahnya gitu loh. Diperhitungkanlah sekiranya apa? Sekiranya mereka tidak terlalu kemudian menolak. Memang kita mengetahui bahwasanya acara pernikahan itu acara senang, menyenangkan gitu loh. Ya, tidak mungkin kemudian ditunjuk-tunjuk ini haram, ya jangan juga. Ya, dan juga ceramahnya tidak harus tentang musik gitu loh. Paling tidak apa? Paling tidak menceramahi mereka supaya mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu ketika dikenalkan, buat mereka itu tertarik dengan kajian atau ceramah sehingga mereka akhirnya mencari, nanti akhirnya sentillah sedikit keterangan-keterangan yang sifatnya mereka belum tahu. Boleh, tidak masalah. Misal ketika biasanya acara hura-hura, campur baur laki-laki, kemudian kita bikin acara, kemudian ceramah yaitu menyinggung masalah khalwah misalnya. Sampaikan, tidak ada masalah. Alhamdulillah kita mengadakan acara yang mana kita berusaha untuk sesuai dengan syariat, yaitu terpisah antara laki dan perempuan, dan itulah yang dianjurkan dalam Islam. Mereka akan kaget. Loh iya tak? Saya ini orang Islam kok nggak ngerti? Akhirnya mereka nyari. Sebab hidayah apa yang kita sampaikan tadi boleh, ya. Jadi tidak harus kemudian langsung menembak masalah musik, tidak harus. Jadi alhamdulillah sekarang ini tidak seperti dahulu, ya. Jadi semua sekarang ini sudah terbuka sehingga informasi cepat. Ketika ada hal yang dahulu tersembunyi sekarang terbuka semua. Coba lihat sekarang cadar. Cadar itu pada tahun 90-an aneh. Sudah aneh sekali. Kalau tahun 80-an jilbab yang aneh. Jilbab. Aneh, 1-2 orang perempuan yang pakai. Tapi ketika tahun 90-an banyak kaum perempuan pakai jilbab. Yang aneh adalah cadar. Tapi tahun 2000-an 2000 sekian, ya, itu sudah banyak wanita-wanita bercadar dan tidak aneh. Bahkan sekarang pun karena corona ini, yang tadinya nggak bercadar sekarang bercadar. Betul, bukan masker, cadar betulan. Ya, sampai anak tahu persis, ya, ada ibu-ibu yang dulunya itu mengejek salah satu keluarga kami yang bercadar, diejek. Ya, tiba-tiba kami kaget, dia keluar rumah belanja bawa sayuran pakai cadar. Subhanallah. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Corona tadi. Ya. Nah, jadi sebuah hal yang jadi lumrah gitu loh. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, di antara sebabnya karena ada yang menyampaikan. Karena ada yang menyampaikan, orang pertama kaget, kemudian mereka mempelajari, membaca. Orang yang bijak ketika ditegur orang, dia akan merenung, mempelajari, mencari. Kalau orang yang fanatik langsung menolak. Apa ini? Ini tidak relevan dan seterusnya. Itu orang yang tidak bijak. Tapi kalau orang yang bijak, biasanya dia mencari ketika dia mendengar sesuatu yang baru. Makanya tidak ada masalah, apalagi zaman sekarang terbuka. Sampaikan, tidak ada masalah. Dulu, ya mungkin bisa dihitung orang yang berbicara masalah musik, ya. Dulu awal-awal tahun-tahun
90-an itu jarang sekali ada orang yang berceramah tentang haramnya musik, takut gitu loh. Karena nggak ada satupun yang mengatakan demikian. Tapi sekarang alhamdulillah banyak terbuka, banyak tulisan-tulisan tentang musik, banyak juga video-video tentang keharaman musik sehingga sekarang lebih terbuka. Allahu a'lam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wanita yang berniat olahraga, senam, tujuannya agar sehat, tapi ada musiknya, bagaimana di ruangan tertutup. Lah sekarang masalahnya apakah harus dia senam di tempat itu gitu loh? Senam di kamar kan bisa, senam di rumahnya sendiri kan bisa. Kenapa harus ke tempat yang ada musiknya? Kan tidak darurat gitu. Lain dengan undangan makan tadi, yang hukum asalnya wajib, tapi senam kan tidak wajib. Jadi kalau antum senam, ini ibu-ibu ya, dan subhanallah kami melihat ada sekelompok ibu-ibu yang mengadakan senam, bagus, tidak ada masalah, dan tanpa musik. Jadi diadakan sendiri, cari pelatih, kemudian rutin setiap pekan sekali. Nah, menjaga kesehatan bagus, tapi hindarkan musik kalau bisa, ya, karena senam itu memang tidak wajib dan menghindari yang haram itu wajib. Jadi kalau misalkan harus ke gym, ya cari tempat yang tidak ada musik, atau kita minta dimatikan karena ini kelompok kita misalnya, kita bisa mengatur gitu loh. Kita bayar kok, kecuali kalau kita gratisan tidak bisa ngatur. Kita bayar, kita berhak untuk meminta mana yang lebih baik. Jadi ikhwan fillah azakumullah, untuk masalah olahraga maka hindari musik, dan kita insya Allah bisa menghindarinya. Lo gimana kalau senam nggak ada musik, nggak enak? Lah itu tadi, yang enaknya ini setan gitu loh. Ya, kalau nggak pakai musik nggak semangat, ya itu berarti yang menyemangati bukan kebenaran tetapi kebatilan. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam kitab Al-Wajiz. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.